Teror penunggu akar jati. Part 1. Menekuni ukiran kayu, khususnya tunggak, akar, jati, sudah digeluti Rusdi selama bertahun-tahun lamanya, pekerjaan yang sesuai dengan hobinya. Sehingga membuat Rusdi merasa enjoy dengan pekerjaannya. Soal hasil tidak bisa dipastikan, kadang melimpah kadang juga seret. Beruntung istrinya membantu berjualan di pasar, membuka toko peracangan kecil-kecilan, sehingga bisa membantu di kala pekerjaannya lagi sepi. Sudah hampir 2 minggu ini Rusdi dipusingkan dengan pesanan dari seorang pengusaha asal Semarang. Sebenarnya nilainya cukup menggiurkan, namun bahan ukirannya sulit didapatkan, yaitu tunggak, akar, jati yang lebarnya lebih dari 2 meter, untuk ukiran epos Ramayana. Tunggak jati ukuran jumbo seperti itu sulit dicari. Lebih-lebih di zaman seperti sekarang ini, kebanyakan pohon-pohon jati ditebang saat belum tua. Sudah berkali-kali Rusdi berusaha ke sana kemari, dan juga menghubungi teman-teman dari pihak perhutani untuk membantu mencarikannya, namun hasilnya masih nihil. Hingga pada suatu saat, HP-nya berdering, lalu diangkatnya. "Mas, pesananmu sudah kudapatkan tapi biayanya agak mahal loh, untuk ngurusi surat-suratnya, biaya transportasi dan akomodasinya." Ucap suara yang ada di HP-nya Rusdi. "Oh, tidak jadi soal, asal kita sama-sama cocok. Ini dari Mas Prasya," sahut Rusdi bersemangat, nampak binar di wajahnya menandakan dia merasa puas. Setelah ada kesepakatan, 2 minggu kemudian tunggak jati dikirim ke rumah Rusdi lengkap dengan surat-suratnya. Rusdi berdecak kagum demi melihat akar jati tersebut. Ia akan dihadapkan dengan karya besarnya dan tentunya dengan hasil yang cukup menjanjikan pula. Di angannya sudah tertata. Hasil dari pekerjaannya ini akan dibuat untuk merenovasi rumahnya, biar kelihatan lebih modern, dengan gaya minimalis. Berkali-kali dia tersenyum sendiri, hingga tanpa disadari ada suara membuyarkan lamunannya. "Wah, hebat, hebat sekali, pasti bos saya sangat puas sekali menantinya dengan ukiran akar jati ini, kayu yang sudah tua dengan ukiran yang super besar dan pasti akan menampilkan karya yang eksotik dan artistik sekali," kata seseorang sambil menepuk-nepuk pundaknya. Rusdi terkejut dibuatnya lalu menoleh ke arah suara tadi, ternyata seseorang sudah berdiri di sebelahnya. "Sudah lama Pak Rahmat, sampai saya tidak tahu kehadirannya?" tanya Rusdi sambil menyalami orang tadi, seorang penjual barang yang menghubungkan Rusdi bertemu dengan pengusaha dari Semarang, yang memesan ukiran akar jati tersebut. "Baru saja. Tadi habis dari Jombang mampir ke sini. Kapan pekerjaan besar ini akan dimulai?" "Pak?" tanya Pak Rahmat. "Ya sesegera mungkin, semakin cepat semakin baik," timpal Rusdi terkekeh. Beberapa hari kemudian setelah persiapan dirasa sudah cukup, Rusdi memulai pekerjaannya. Ia nampak asyik memainkan pahatnya di akar jati, di bengkelnya yang terletak di halaman samping rumah yang lumayan luas. Tak hanya waktu siang, kalau tidak lelah dan tak ada acara, malam pun Rusdi kelihatan melembur pekerjaannya. Hingga pada suatu pagi ia didatangi oleh Mbah Trimo yang tempat tinggalnya hanya berjarak beberapa rumah dari rumah Rusdi. "Tadi malam ketika saya lewat di jalan depan rumahmu, kok ada suara rame-rame seperti orang marah-marah di samping rumahmu, ada apa nak Rusdi?" tanya Mbah Trimo sambil duduk-duduk di bengkel kerja Rusdi. Seperti biasa Mbah Trimo sering mampir bila habis ngopi di warung Mbah Dul yang ada di ujung jalan desa. "Tidak ada apa-apa, Mbah. Malah semalam saya tidur di rumah sendirian, istri dan anak saya pergi ke Mojo Agung menghadiri pesta hitanan saudaranya," jawab Rusdi dengan penuh tanda tanya. Dan ketika pamitan pulang, Mbah Trimo meninggalkan pesan pada Rusdi agar lebih berhati-hati. Peristiwa aneh tidak hanya berhenti sampai di situ. Suatu siang Rusdi dikejutkan dengan anak bungsunya, yang kelas 4 SD mendadak kesurupan. Ia menjerit-jerit histeris, meronta dan memaki-maki tak karuan, lalu berlari menuju ke samping rumah. "Siapa yang telah memindahkan rumahku? Kembalikan, kembalikan!" teriaknya. Dengan suara parau, jelas itu bukan suara asli anaknya. Sambil berucap begitu, anak itu menunjuk-nunjuk akar jati yang sedang diukir bapaknya. Seisi rumah kebingungan, namun setelah diberi minuman oleh Mbah Trimo, anak tadi baru tersadar dan tidur dengan lelapnya. "Kelihatannya ada hal-hal yang tidak beres dengan akar jati ini," ucap Mbah Trimo, yang dipercaya warga sebagai orang pintar. Beberapa lama Mbah Trimo memperhatikan akar kayu jati yang sudah dipenuhi ukiran sambil mengernyitkan dahinya. "Maksud Mbah Trimo?"
Rusdi semakin penasaran dibuatnya. Aku belum bisa mengatakan sekarang. Tapi tunggulah barang 2-3 hari lagi, moga-moga akan ada jawabannya. Jawab Mbah Trimo sambil meninggalkan Rusdi dan istrinya. Teror penunggu akar jati. Part 2. Suatu malam di dalamnya nyenyak tidurnya Rusdi bermimpi didatangi oleh beberapa orang berperawakan tinggi besar dengan pakaian serba hitam. Orang-orang tadi datang dengan marah-marah, sorot matanya tajam, mukanya merah padam dengan nada bicara yang lantang. Bedebah, ternyata kamu manusia yang tak bisa dimaafkan, berkali-kali kami peringatkan, namun kamu tetap saja tidak mau mengerti. Kamu masih saja berkeras hati. Kata seseorang di antara mereka dengan kemarahan yang membuncah. Rusdi kebingungan dan tak tahu apa yang dimaksud orang tadi. Maksud kalian apa? Dan apa salahku? Tanya Rusdi gelagapan. Dasar manusia bodoh, mengapa kamu bawa tempat tinggal kami ke sini? Ucap seseorang lagi sambil menggelandang Rusdi menuju bengkelnya dan mendorongnya hingga terjerembab di akar jati yang dipenuhi dengan ukiran hasil karyanya. Belum sempat Rusdi berbicara, orang-orang aneh tadi beramai-ramai menghajarnya. Ia menjadi bulan-bulanan, hingga tak sadarkan diri, dan semua menjadi gelap. Pak! Bangun! Bangun, sudah siang tuh! Sayup-sayup terdengar seseorang memanggilnya. Rusdi lalu membuka matanya. Ia tersentak kaget demi melihat sekelilingnya. Ia tergolek di atas akar jati di samping rumahnya, badannya ngilu semua, dan tulangnya terasa patah dan remuk. Ia teringat akan mimpinya tadi malam. Mimpi itu seperti kenyataan saja. Ia bergidik ketakutan. Bukankah tadi malam Bapak tidur di kamar? Mengapa pindah ke sini? Nanti masuk angin loh. Timpal istrinya sambil meninggalkan Rusdi sendirian. Rusdi hanya diam saja sambil mengawasi istrinya yang berjalan membelakanginya. Rupanya, istrinya tidak tahu akan kejadian yang tengah menimpa dirinya semalam. Siang harinya Rusdi bergegas menuju rumah Mbah Trimo dan menyampaikan kejadian yang semalam menimpa dirinya. Atas saran Mbah Trimo, Rusdi disuruh mencari tahu di mana asal tunggak jati tersebut. Dan dengan diantar Mbah Trimo serta Prasetyo, temannya yang menemukan akar jati, Rusdi menggelar ritual khusus di tempat itu. Tepatnya di hutan jati perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, di kawasan Pegunungan Kapur Utara. Setelah acara ritual itu digelar, kejadian-kejadian aneh tidak ada lagi di rumah Rusdi, hingga ukiran akar jati Iru dapat terselesaikan dengan sempurna serta sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.